Film diawali dengan seorang wanita cantik yang bernama Yunwoo. Ia adalah seorang pembaca berita perkiraan cuaca yang sangat terkenal dan memiliki banyak penggemar. Yunwoo juga memiliki sahabat laki-laki yang bernama Junsu. Dia adalah seorang guru sekolah dasar yang perjalanan cintanya tak pernah berjalan lancar dan selalu berakhir dengan tragis. Seringkali dia diputusin oleh pacarnya gara-gara bau badannya dan dia juga pernah ditinggal nikah. Kali ini dia juga diputusin oleh pacarnya, padahal dia sudah menyiapkan sebuah kejutan untuk pacarnya. Dia sudah menghias kamar pacarnya dengan taburan bunga dan lilin. Kamar yang sudah dihiasnya tadi terbakar karena lilinnya menyambar gorden dan membakar seluruh kamar apartemen itu. Lalu datanglah Yunwoo untuk mengurusi Junsu yang lagi di penjara karena telah membakar apartemen pacarnya, yang sekarang sudah menjadi mantan pacarnya. Yunwoo dan Junsu lalu pergi ke sebuah bar dan mereka pun minum-minum di sana. Ketika lagi asik minum-minum, Yunwoo yang sudah mabuk bercerita kalau dirinya sedang terjebak dalam cinta segitiga. Dia sedang menjalin hubungan dengan bosnya sendiri yang sudah memiliki istri. Setelah itu, Yunwoo pun pulang dengan digendong oleh Junsu. Keesokan harinya mereka sarapan bersama keluarga Junsu. Setelah sarapan, mereka pergi karena Yunwoo ingin berbelanja. Ketika sedang berbelanja, ada seorang pria tua yang sepertinya adalah penggemar Yunwoo. Dia memaksa untuk berjabat tangan dan mengobrol dengan Yunwoo. Namun terlihat Junsu merasa tidak senang. Suatu hari di tempat kerja, Yunwoo mendapat telepon dari Junsu. Junsu mengajak Yunwoo untuk makan malam. Namun Yunwoo mengatakan dia tidak bisa karena dia ada janji kencan dengan bosnya. Sampai akhirnya Junsu pergi sendirian ke sebuah kafe. Di sana dia berkenalan dengan seorang wanita cantik dan seksi yang bernama Yejin. Mereka pun mengobrol dengan akrab. Yejin pun terlihat sangat agresif dan langsung mengatakan perasaannya kepada Junsu dan mengajaknya berpacaran. Junsu pun tidak bisa berkata apa-apa. Sementara itu Yunwoo yang sedang kencan bersama bosnya sedang menikmati malam itu. Bosnya ini bernama Dongjin. Mereka berdua makan malam di sebuah apartemen mewah. Ketika sedang asik makan malam, tiba-tiba ada telepon masuk di HP-nya Dongjin. Ternyata itu adalah telepon dari istrinya. Yunwoo pun merasa sedih dan Dongjin pun harus pergi meninggalkan Yunwoo sendirian. Yunwoo pun mencoba untuk menelpon Junsu untuk segera menjemputnya. Akan tetapi Junsu sedang asik mengobrol dengan Yejin. Ketika tengah malam, Junsu baru melihat HP-nya. Dia melihat ada beberapa panggilan dan chat dari Yunwoo. Junsu pun langsung pergi untuk menjemput Yunwoo. Yunwoo pun marah kepada Junsu karena telat-telat untuk menjemputnya. Akhirnya Yunwoo pun jadi tak mau pulang dan ingin minum saja. Namun Junsu melarangnya dan langsung menghabiskan satu botol minuman dan mengajak Yunwoo untuk pulang. Akan tetapi, karena dia yang telah menghabiskan satu botol minuman, malah dia yang pingsan duluan karena sudah mabuk. Suatu hari di kantor Yunwoo, tersebar berita kalau Yunwoo ada hubungan dengan seorang pria yang sudah menikah. Dongjin pun langsung merasa bahwa berita itu adalah tentang dirinya. Ketika mereka pulang, Dongjin pun menelpon Yunwoo dan mengatakan bahwa dia tidak bisa melanjutkan hubungan mereka. Sementara itu, Junsu yang sedang makan pizza bersama Yejin, mereka didatangi seorang pria yang bertubuh besar yang mengaku sebagai pacarnya Yejin. Junsu pun tidak bisa berbuat apa-apa dan Yejin pun akhirnya ikut dengan pria itu. Junsu pun merasa patah hati untuk kesekian kalinya. Di tempat biasa, Yunwoo dan Junsu terlihat galau berat. Mereka sedang sama-sama patah hati. Dan untuk menghilangkan rasa sakitnya,
Lalu mereka pun bergoyang bersama. Suatu hari, ketika mereka sedang jalan-jalan, kemudian muncullah seorang laki-laki yang bernama Andrew. Dia adalah teman Junsu ketika mereka sama-sama mengikuti wajib militer. Mereka bertiga pun mengobrol sambil makan malam. Saat sedang asik-asiknya mengobrol, Junsu mendapat telepon dan mengharuskannya untuk pergi dan meninggalkan Yunwoo dan Andrew. Awalnya Yunwoo tidak suka dengan Andrew karena dia tidak suka dengan pria yang lebih muda darinya. Namun karena Andrew orangnya asik, Yunwoo pun menjadi lebih akrab dengannya dan lebih sering pergi bersama. Junsu pun menjadi cemburu dengan kedekatan mereka berdua. Diam-diam Junsu mengikuti mereka ketika mereka sedang bermain bowling. Junsu selalu mengganggu kencan mereka dengan cara menelpon Yunwoo terus-menerus. Ketika Yunwoo pulang, Yunwoo dikagetkan dengan Junsu yang tiba-tiba saja ada di depannya. Dan ternyata Junsu telah menunggu kedatangan Yunwoo. Lalu Junsu menyindir Yunwoo karena dia telah egois dan memikirkan perasaannya sendiri dan tidak mau mengerti perasaan Junsu yang telah mendukungnya selama 18 tahun. Namun Yunwoo menjadi marah dan melarang Junsu untuk menemuinya lagi. Kini hubungan persahabatan mereka pun menjadi hancur. Dan harinya di kantor, Yunwoo melihat berita tentang dirinya telah tersebar di internet. Yunwoo pun dijauhi dan bahkan ditampar oleh rekan kerjanya. Setelah melihat berita tentang Yunwoo, Junsu langsung pergi dan mencari Yunwoo. Namun dia tidak dapat menemuinya. Ternyata Yunwoo pulang ke rumah ibunya untuk menenangkan diri. Setelah beberapa waktu, Yunwoo pun memutuskan untuk pergi ke Eropa. Ketika mendengar kabar Yunwoo akan pergi, Junsu pun langsung pergi mengejar Yunwoo. Ketika taksinya Yunwoo akan pergi, Junsu menghentikan taksi tersebut. Dan setelah itu Junsu mengajak Yunwoo ke taman hiburan. Dan di sana Junsu mengungkapkan perasaannya kepada Yunwoo yang sudah terpendam selama 18 tahun ini. Dan betapa kagetnya Yunwoo mendengar itu. Yunwoo pun menerima perasaan Junsu. Dan akhirnya persahabatan mereka yang sudah 18 tahun ini sudah berkembang menjadi sepasang kekasih. Dan film pun selesai.